صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجني وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكال حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سل ومأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة لحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواج طيبين الطاهرين وأصحاب الكرام الغر الميامين أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين. ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجات في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Faqala sayyidi wa ustadhi hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ila an qala hukum menjual barang sebelum barangnya diterima dari penjual. Pembahasan sebelumnya Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah mengenai dengan cara apakah terlaksananya suatu takobut, yaitu serah terima dalam barang atau harganya. Kemarin Bapak sekalian kita lihat terlebih dahulu karena memang mau tidak mau takobut ini juga termasuk bagian daripada transaksi. Apabila memang itu barangnya adalah barang ribawi, maka yang namanya takobut serah terima di waktu transaksi itu adalah suatu keharusan. Kalau barangnya adalah barang ribawi, maka takobut ini sekalian juga menentukan nantinya apakah sudah diterima atau belum. Nah, maka tentunya patokannya itu di sini. Demikian kalau kita mungkin transaksi jual beli kan demikian barang ini belum saya terima, kemudian nanti terjadi kerusakan, maka seperti apa nantinya yang menanggungnya, kan yang menjaminnya, yang menggantinya, karena semuanya itu patokannya di takobut. Kalau sudah diserah terimakan kemudian barangnya rusak, yaitu urusannya lah lain. Demikian ini patokannya. Maka Bapak sekalian, untuk takobut ini tentunya kan bermacam-macam Kalau barang yang dapat diserah terimakan dengan tangan, maka akan terlaksana takobut dalam barang tersebut dengan cara si penjual menyerahkan ke tangan si pembeli. Jadi kalau memang sudah diserahkan kepada si pembeli barang tersebut seperti mungkin handphone atau hal-hal yang lain, maka tentunya itu sudah kategori diserah terimakan karena barang itu memang bisa diserahkan ke tangan, dari tangan ke tangan yang lain. Kemudian kalau berupa suatu harta yang tidak dapat dipindah seperti tanah, kebun atau rumah dan lain-lain, maka akan terlaksana takobut serah terima dalam harta semacam itu
dengan cara si penjual mengosongkan rumahnya atau kebun atau tanahnya tersebut dan menyerahkan kuncinya kepada si pembeli serta mengosongkannya dari barang si penjual. Ini sudah dikosongkan, kemudian diserahkan kuncinya, berarti itu sudah kategori serah terima. Demikian ya. Ini kalau barang yang tidak bisa dipindahkan. Kemudian kalau seumpama Bapak sekalian, barang tadi itu ya bisa dipindahkan ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti mungkin jual beli motor, mobil dan lain-lain, maka terlaksana takobut dalam harta semacam itu dengan cara menyerahkan barang dan kuncinya jika ada kepada si pembeli dan si pembeli telah memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti motornya sudah dibawa, berarti kan sudah dipindahkan. Oh, berarti itu sudah diserahkan. Berarti kalau nanti di rumah ternyata rusak atau apa, mungkin terjadi apa-apa di tengah jalan, tidak ada urusan. Berarti itu kan sudah diserah terimakan. Karena memang Bapak sekalian, ya barang ini termasuk barang yang bisa dipindahkan. Intinya kategorinya kalau sudah diserahkan dan sudah dipindah. Demikian nih. Nah, kemudian sekalian, ini pembahasan kita pada sore hari ini yaitu mengenai hukum menjual barang sebelum barangnya diterima dari penjual. Terkadang Bapak sekalian, kita ini di dalam transaksi, apalagi transaksi online ya, kita ini mesan barang ya, kita yang transfer, kita yang beli. Kemudian barang ini belum saya terima, sudah saya jual ke lain. Padahal saya belum melihat barang itu, belum saya terima barang itu. Kan kayak gitu nih, berarti ini kan menjual barang sebelum barangnya diterima dari penjual. Beda kalau maaf nih barangnya ada di rumah. Oh ini sudah punya saya, sudah saya terima dari dahulu ini. Kemudian saya jual, saya kirim ke seseorang. Ini beda lagi. Karena barang itu sudah milik kita. Kan gini Bapak sekalian, walaupun kita sudah transaksi, tapi kita belum menerima. Gini. Kan kita belum menerima. Kan persyaratannya itu harus diterima terlebih dahulu. Kalau sudah diterima, itu betul-betul terjadi transaksi tersebut. Lah ini kan belum diterima. Ini saya jual ke sana, gitu ya, kejual ke lain, kirim lagi ke tempat yang lain. Maka seperti apa jual beli yang semacam itu sekalian? Intinya belum diterima oleh si pembeli. Ini kebetulan ada yang mau beli, dijuallah sama dia. Padahal dia belum menerimanya, belum diserahkan ke dia, belum takobut. Makanya penting buat sekalian, di dalam apapun itu harus ada takobut terlebih dahulu. Kayak kita mungkin menghadiahkan kepada seseorang. Ini kalau betul-betul hadiah, betul-betul terlaksana, harus diterima terlebih dahulu. Makanya diterima terlebih dahulu. Oh ini sudah diterima, sudah dipegang. Kan demikian nih. Kemudian tidak lama daripada itu, ini tentunya sudah diserah terimakan, sudah miliknya. Kan demikian. Berarti nanti boleh ini disalurkan ke lainnya. Karena ini sudah jadi milik kita. Kalau tadi berupa hadiah. Maka juga sama mungkin tatkala kita sekalian dihadapkan seperti mungkin kalau di Banjar itu bahilah. Bahilah itu ya mungkin menyerahkan mungkin zakatnya kepada seorang guru. Kan demikian. Ini betul-betul harus diserah terimakan. Betul-betul diterima. Kalau saya semacam itu, saya pegang memang uangnya. Saya pegang. Tidak langsung saya serahkan. Ini dipegang terlebih dahulu. Kita takobut dulu. Kita ya di sini biar sah serah terimanya. Betul-betul itu milik kita. Setelah ini milik kita. Kan demikian agak lama daripada itu. Baru ini saya serahkan kepada sampean. Hadiah buat sampean. Kan demikian kan semacam itu. Ya biar sah Bapak sekalian. Karena kayak apapun itu, takobut itu juga menentukan di dalam banyak transaksi. Karena harus takobut Bapak sekalian. Kalau enggak, maka bisa bermasalah nantinya. Nah, ini seperti apa hukumnya Bapak sekalian menjual barang sebelum barangnya diterima dari penjual. Kata beliau Bapak sekalian, sedangkan kalau belum terlaksana takobut, dalam arti serah terima dari barang yang dibeli, maka masih belum diapa-apakan barang tersebut, sehingga tidak sah menjualnya, menyewakannya, atau menghadiahkannya kepada orang lain. Begitu pula melakukan transaksi apapun tidak sah sebelum adanya serah terima dari si penjual, baik barang yang dijual itu berupa barang yang bergerak maupun tidak bergerak, berupa makanan maupun bukan makanan. Pokoknya harus takobut terlebih dahulu. Ini penting Bapak sekalian.
Jangan sampai maaf nggih, saya beli sesuatu belum saya serah terimakan. Karena serah terimakan macam-macam nggih, tergantung apa yang kita beli. Kalau itu bisa dipegang ya dengan megang. Kan demikian nggih. Kalau tadi itu berupa tidak bisa bergerak barangnya, bendanya, ya berarti dengan mengosongkan, dikasihkan kuncinya. Kita sudah beli nih, sudah beli sama seseorang, belum diserahkan, sudah deal lah mungkin harganya sudah deal. Saya jual ke orang. Saya jual ke orang, padahal tadi barangnya belum diserah terimakan. Maka tentunya tidak benar pakai semacam ini. Intinya sudah diserahkan ke dia, betul-betul miliknya dia, baru boleh dia untuk mentransaksikan. Boleh untuk menjualnya lagi, boleh. Untuk menghibahkan, menghadiahkan ke orang lagi, boleh. Yang jelas harus takobut. Demikian nih, dan takobut itu tadi, sebagaimana sudah di awal tadi, yaitu tergantung barangnya. Demikian nih. Kalau tidak takobut terlebih dahulu, walaupun itu sudah deal dengan kita sama si penjual, tetap tidak boleh kita nyalurkan kemanapun itu, baik itu menjual, menghibahkan atau menghadiahkan, tetap tidak boleh tadi. Kayak apapun itu transaksinya. Karena memang gini sekalian, karena itu seakan-akan belum jadi milik kita. Kalau belum jadi milik kita, ya tidak boleh kita mau jual. Berarti jual barang orang lain. Kalau menghibahkan, berarti menghibahkan atau menghadiahkan barang orang lain. Kan tidak boleh. Kan demikian. Makanya harus takobut. Kalau sudah takobut kan berarti sudah betul-betul terjadi transaksi. Dan ini sudah jadi milik kita. Kan demikian. Dan harganya sudah kita serahkan. Itu sudah jadi milik kita. Berarti kayak apapun itu nanti, setelah itu boleh kita untuk menyalurkan. Untuk apapun itu boleh. Demikian nih. Untuk dihadiahkan atau apapun boleh. Tidak apa-apa. Kemudian kata beliau sekalian, nah ini yang menarik ya, karena tentunya terkadang beliau sekalian di dalam suatu kaidah itu ada mustatsnayat, ada pengecualiannya. Maka kata beliau menyebutkan, menguraikan, akan tetapi dikecualikan dari kaidah tersebut di atas beberapa hal, di mana walaupun barang yang dibeli belum diterima oleh si pembeli dari si penjual, tetap dihukumi sah transaksinya, yaitu sebagai berikut. Hukum awalnya, ini secara globalnya, secara umumnya tidak sah. Demikian kalau kita belum terima. Demikian. Nah, ini ada pengecualian. Di antaranya, sekali yang pertama, jika mewakafkan barang yang dibelinya itu untuk Allah, maka boleh mewakafkannya walaupun belum ada serah terima. Saya sudah beli nih tanahnya Bang Subli di Jalan Guru Besar. Sudah saya beli. Belum diserah terima. Intinya saya sudah beli, sudah saya transfer, cuma sertifikatnya belum. Intinya belum diterima lah. Belum diterima, cuma sudah deal. Kan demikian. Kemudian saya bilang, saya wakafkan tanah itu untuk Allah. Untuk dibangun masjid seumpamanya. Boleh enggak? Padahal saya terima itu tanahnya. Boleh, enggak apa-apa. Ya karena alasannya untuk diwakafkan, tidak apa-apa, walaupun tidak diterima sebelumnya. Kalau ini barang tadi atau sesuatu tadi yang dibeli tadi diwakafkan atau untuk diwakafkan, maka boleh, tidak apa-apa. Demikian, karena wakaf itu sekalian tidak harus masjid, ya. Intinya wakaf itu untuk apapun itu, tergantung niatnya dia apa. Kalau mungkin dia beli rumah, belum diserah terimakan rumah tadi, kemudian dia wakafkan, saya wakafkan rumah ini untuk fakir miskin, maka ya boleh-boleh aja, tidak apa-apa. Berarti rumah itu hanya diperbolehkan untuk orang yang statusnya fakir miskin. Yang kaya tidak boleh masuk. Karena memang wakafnya semacam itu. Kan demikian, intinya tergantung wakafnya untuk apa. Yang jelas kalau itu wakafnya karena Allah, maka tentunya boleh, tidak mengapa. Demikianlah ini sidang sekalian. Kemudian yang kedua, pengecualian yang kedua. Kata beliau, jika barang yang dibelinya berupa makanan dan si pembeli ingin membagi-bagikannya kepada para fakir miskin, maka boleh membagikannya kepada mereka walaupun belum ada serah terima. Boleh kalau berupa makanan. Terus sekalian, seumpama saya ini kan di sini banyak online lah, saya beli makanan, berbagi Jumat mungkin, belum saya terima barangnya tadi, tapi kebetulan Mas minta tolong langsung bagikan aja seumpamanya. Ya boleh-boleh aja. Walaupun dia belum nerima. Kan itu hadiah. Hadiah maksudnya ya pemberian dari dia untuk fakir miskin. Ini hanya berupa makanan. Karena kalau berupa makan tuh tidak nunggu sudah diterima kemudian dikasih, keburu kelamaan bisa jadi. Keburu ya basi bisa jadi. Belum disalurkan ya malah
ribet jadinya. Makanya boleh, karena ini berupa makanan. Kalau itu diperuntukkan untuk fakir miskin. Jadi tidak nunggu kita diterima, tidak nunggu kita barang tadi diserahkan kepada kita. Boleh nanti langsung kita menyalurkannya, itu boleh. Demikian atau nanti orang lain menyalurkannya langsung dibagikan kepada fakir miskin, berbagi Jumat dan seterusnya, mungkin maaf, boleh, tidak mengapa. Demikian, ini kalau berupa makanan dan belum diterima maka sah tetap disalurkan kepada fakir miskin, dan ini hanya berupa makanan karena memang ya urgen kalau makan itu sesuatu yang amat penting Bapak sekalian. Kemudian yang ketiga, kata beliau, termasuk pengecualiannya dalam hal ini adalah jika barang yang dibelinya berupa budak dan si pembeli ingin menjadikannya budak mudabbar, yaitu jika seorang tuan berkata bahwa budak yang dibelinya itu kapan saya mati maka dia merdeka, maka sah, tidak apa-apa. Maaf, budak ini saya beli, belum diserah terimakan budak tadi kepada saya, tapi saya keburu ngomong, keburu berbicara bahwasanya saya beli budak ini, kalau saya mati budak ini bebas. Boleh, tidak apa-apa. Jadi omongan saya ini yang menjadikan budak tadi menjadi budak mudabbar tadi itu sah. Berarti kapanpun nanti ini budak tadi, walaupun kan sebetulnya kan tidak boleh, karena memang ini saya ngomong ikan termasuk transaksi juga, termasuk ya apa beribadah kepada Allah atau transaksi lah mengenai budak tersebut, kan demikian. Ini sebetulnya kan tidak sah kecuali kalau saya terima, kan demikian budak itu saya terima, tinggal di rumah saya, kemudian saya ngomong, kamu kalau nanti saya meninggal kamu bebas karena Allah, semuanya demikian. Tidak nunggu kayak gitu, tidak nunggu semacam itu, tidak nunggu dia diserah terimakan kepada kita. Asalkan sudah dibeli, berarti itu haknya dia, berarti itu miliknya dia. Walaupun belum diterima oleh majikannya, kemudian majikannya mengatakan atau menjadikan budak tadi menjadi budak mudabbar, maka boleh, sah, hukumnya sah. Karena maaf Bapak sekalian, kalau mudabbar itu setidaknya secara otomatis kalau majikannya mati dia bebas. Berarti seakan-akan itu ya tadi mengaitkan sesuatu dengan kebebasannya dia bakalan bebas. Dia bakalan bebas. Kan kalau enggak kayak gitu Bapak sekalian, enggak bakal bebas Bapak sekalian, enggak bakal merdeka maksudnya. Karena ada Bapak sekalian yang namanya warisan. Warisannya itu berupa budak ada, dan Nabi itu dapat warisan dari ayah beliau tatkala ayah beliau meninggal. Punya budak namanya Ummu Aiman. Itu nanti kata para ulama itu adalah budak yang ditinggal oleh orang tuanya, oleh abah beliau. Dan itu nanti diwariskan kepada Nabi, karena Nabi selaku anak laki-laki. Demikian, ini yang mendapatkan warisan tersebut. Demikian. Ada Bapak sekalian. Karena tidak serta-merta majikannya mati kemudian dia bebas, enggak. Bisa jadi itu diwariskan, bisa jadi semacam itu. Karena memang itu hak, itu memang seperti layaknya harta. Makanya tadi kalau semuanya majikannya mengatakan tatkala dia membeli belum diterima sama dia, kemudian mengatakan kamu akan bebas kalau aku meninggal seumpamanya. Oh, berarti sah. Ucapan itu sah walaupun belum dia terima. Demikian sah walaupun dia belum terima. Kemudian sekalian yang keempat, kata beliau, jika barang yang dibelinya tersebut diwasiatkan oleh si pembeli untuk suatu kebaikan, misalnya untuk pembangunan masjid, pesantren, rumah yatim piatu dan lain-lain, maka sah wasiatnya walaupun belum ada serah terima. Sumpah maaf Bapak sekalian, ya ada orang beli sesuatu, kemudian sesuatu tadi itu dijadikan ya barang wasiatnya. Tapi wasiatnya itu untuk kebaikan, seperti mungkin ya masjid, pesantren dan yang lainnya tadi, maka boleh, tidak apa-apa. Walaupun tadi barang yang diwasiatkan tadi itu, yang baru dia beli tadi itu belum diserah terimakan, karena ini untuk kebaikan tadi, ini untuk kebaikan maslahat orang banyak, kayak pesantren, masjid, rumah yatim piatu, itu kan untuk maslahat umum Bapak sekalian. Jadi tidak apa-apa walaupun belum diserah terimakan. Demikian ini dengan catatan barangnya itu diwasiatkan. Demikian lagi. Kemudian saya lanjutkan sekalian. Yang kelima, pengecualiannya adalah jika barang yang dibelinya itu dinazarkan untuk suatu kebaikan, maka sah nadarnya walaupun belum ada serah terima. Dinazarkan Bapak sekalian. Cuma maaf, ada orang beli motor mungkin beli motor. Kemudian motor itu belum diterima sama dia.
Dia sudah transaksi, sudah beli, belum diserahkan kepada dia. Kemudian sama dia nadarkan, saya bernadar motor itu untuk kebaikan, untuk macam-macam lah, pokoknya dinadarkan lah, untuk sesuatu yang dinadarkan. Maka bagaimana? Boleh, tidak mengapa, tidak masalah. Jadi maksudnya di sini nadarnya itu sah, nadarnya itu sah. Demikian, karena sebetulnya lebih ke sini, lebih sahnya itu kepada diperuntukkan untuk umum, diperuntukkan untuk Allah. Tapi kalau untuk kayak dijual lagi, kan itu untuk pribadi berarti, untuk dihibahkan lagi, dihadiahkan atau apa, itu nunggu diserah terima terlebih dahulu. Tapi kalau untuk kepentingan umum, seperti kayak diwakafkan tadi, yang pertama diwakafkan, atau untuk perwakafan boleh, demikian, atau tadi berupa makanan yang dibagikan, diperuntukkan untuk fakir miskin, oh boleh. Ini berupa makanan. Kemudian diantaranya lagi adalah budak, belum diterima budaknya, tapi sudah dimudabarkan oleh majikannya, boleh. Ini kan keuntungannya untuk orang lain semuanya nih, ini setidaknya, bukan untuk pribadi. Beda kalau tadi dia jual lagi, atau mungkin dia hibahkan, dia sewakan, nah itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Nunggu diserah terimakan terlebih dahulu. Maka kata beliau sekalian, maka macam-macam gambaran transaksi tersebut di atas dihukum misah walaupun terjadi sebelum takobut, yaitu sebelum diterima si pembeli dari si penjual. Demikian, Kemudian Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, saya lanjut di sini perihal barang yang sudah dibeli tapi belum diterima oleh si pembeli menjadi tanggung jawab si penjual. Ini hukumnya Bapak sekalian, ini kaidahnya, barang yang sudah dibeli tapi belum diterima oleh si pembeli, berarti barang tadi itu masih di dalam tanggung jawab si penjual karena belum diserah terimakan. Demikian, perlu diketahui bahwa selama si pembeli belum menerima barang yang telah dibelinya, maka selama itu pula barang tersebut masih berada dalam tanggung jawab dari si penjual hingga dia serahkan kepada si pembeli. Sehingga jika seumpama sebelum barang itu diserahkan ternyata hilang atau rusak, maka si penjual harus menggantinya untuk si pembeli. Ini resikonya. Ya, karena memang belum diserah terimakan. Makanya penting buat sekalian ini takobut itu penting karena untuk menentukan ya hukum berikutnya. Ya kalau kayak gini buat sekalian, sudah terjadi transaksi, kata dia motornya besok saya serahkan ya, gitu nih. Pas malamnya hilang. Pas malamnya hilang, atau pas malamnya rusak. Pas besok enggak ada barangnya. Maka bagaimana? Wajib ganti, harus ya motor yang baru berarti. Bisa jadi semacam itu. Mau tidak mau, kan demikian. Karena enggak ikut tanggung jawab ya, kecuali kalau sudah diserahkan, sudah diterima, ternyata rusak setelah itu atau nabrak atau hilang, itu bukan urusan si penjual yang pertama sudah. Itu enggak ada urusan karena sudah diserah terimakan. Demikian ini begitu pentingnya yang namanya takobut atau serah terima Bapak sekalian di dalam berbagai macam transaksi. Kemudian Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, saya lanjut di sini mengenai macam-macam jual beli. Maka kata beliau Bapak sekalian sebagai pelengkap, macam-macam jual beli yang dilarang dan dihukumi tidak sah. Ada kalanya Bapak sekalian, jual beli itu hukumnya haram dan tidak sah jual belinya. Berarti kalau tidak sah, ya tidak diperkenankan, berarti tidak sah. Berarti bisa jadi uangnya itu uangnya orang lain kita ambil, barangnya itu barang kita yang diambil oleh orang lain. Kalau masih tetap bersiku, kecuali kalau dibatalkan, tidak jadi, ya itu tidak masalah. Ini kalau masih berlanjut, maka tentunya jual belinya tidak sah secara agama dan hukumnya haram. Kalau tidak sah itu kan berarti bukan jadi miliknya, bahasanya semacam itu masih milik orang lain karena transaksinya tidak dibenarkan. Nah, kemudian kata beliau, tidak semua jual beli dihukumi sah. Karena sah tidaknya jual beli harus sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh syari', oleh agama, dan inilah contoh jual beli yang dilarang dan dihukumi tidak sah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bai'ul fuduli.
atau bai fuduli. Bai fuduli itu bai jual beli, bai itu jual beli nggih. Bai jual beli yang seperti apa? Jual beli fuduli yaitu menjual barang milik orang lain yang bukan miliknya. Berarti pengertian daripada bai fuduli itu adalah menjual barang orang lain, Bapak sekalian. Ini tidak sah. Walaupun akan menguntungkan pemilik barang tersebut, tidak sah. Dan walaupun pemiliknya pasti akan rela dengan transaksi tersebut, tetap tidak sah. Karena di antara syarat sah jual beli adalah barang yang akan dijual adalah betul-betul miliknya. Seumpama mau nggih, saya jual mobilnya Bang Ahmad Supli. Nggih, mobilnya warna putih. Apa namanya? Apa? Rocky. Mobilnya Rocky. Nggak ada dia. Kemudian ada orang nyari motor Rocky warna putih. Oh, saya jual 300 juta. Ini jelas kayak ini untung ini. Untung. Ini untung walaupun nanti walaupun transaksi ini bagi beliau itu senang. Oh, enggak apa-apa 300. Nyaman nanti aku beli yang Fortuner mungkin yang lebih mahal dengan uang tadi. Walaupun dia itu nantinya ke depannya, tatkala terjadi transaksi ini, dia tahu dia itu akan senang, dia akan bahagia karena memang dijual mahal, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kita menjual barang orang lain, walaupun nanti dia itu meridhoi, tapi itu tidak boleh. Kecuali kalau dari awal dia ngasih tahu, tolong jualkan mobil saya, ini beda lagi. Kan itu namanya berwakalah, kan saya wakilkan kepadamu untuk menjual barangku ini tidak masalah. Karena kita setidaknya sebagai wakil. Ya sah-sah aja. Walaupun ini bukan milik kita. Ya sah, tidak apa-apa. Masalahnya ini kita ujuk-ujuk karena mungkin ada orang mau beli mobil Rocky 500 juta. Mungkin mau kemudian diam-diam langsung saya transaksi. Nanti aja aku kasih tahu Bang Supli nanti aja. Pasti dia senang. Pasti dia ridho. Tetap tidak boleh. Karena memang awalnya itu memang tidak boleh. Awalnya memang dia menjual barang orang lain. Kecuali kalau dia sebagai wakil. Itu beda lagi. Karena memang syarat sah jual beli itu barang yang dijual belikan itu harus betul-betul miliknya. Kan demikian ini namanya bai'ul fudul, tidak boleh. Walaupun tadi akan ridho dia, rela dan bahkan mungkin senang karena dijual mahal, tetap tidak sah. Demikian. Karena memang dari awal sudah tidak diperkenankan menjual barang orang lain, Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, saya lanjut Yang kedua yang tidak boleh jual beli dan hukumnya tidak sah adalah menjual sesuatu yang tidak dapat diserahkan kepada si penjual. Yaitu menjual barang, sesuatu yang tidak dapat diserahkan kepada si penjual. Jelas tidak sah. Jelas kalau terjadi hukumnya haram. Karena memang unsur gharar. Khawatir nanti tidak dapat si pembeli tidak mendapatkan barang tersebut, tidak bisa menerima barang tersebut, ya kan? Gharar. Kan demikian kan kayak judi. Untung-untungan bisa jadi, untungan itu tidak boleh. Seperti mungkin ini contohnya contoh yang barang tadi tidak dapat diserahkan kepada si penjual. Seperti menjual barang yang dirampas orang dan belum kembali kepadanya. Atau seperti menjual barang yang masih digadaikan karena hutang, tidak sah, kan tidak bisa diserahkan. Cuma maaf mobil Rocky kita itu hilang, mobil lagi diambil orang. Kemudian saya beli, Bang Subli, mobilmu saya beli ya. 50 juta. Nanti dalam hati saya, kalau nanti saya dapat mobilnya lagi, kan untung. Kan demikian. Kalau pas tidak dapat ya rugi, kan demikian. Makanya kita membelinya dengan harga murah. Mungkin demikian. Namanya orang kan macam-macam. Bisa jadi dia membeli, padahal barangnya tidak ada. Barangnya itu dirampas orang, diambil orang. Itu miliknya dia sih, miliknya dia. Cuma kan untuk menyerahkan kan tidak bakal bisa. Tidak bakal tentu. Bisa jadi memang betul-betul hilang. Betul-betul tidak dapat diserahkan, tidak kembali lagi nih mobil ini, kan demikian, tidak sah. Kecuali kalau mobilnya itu bisa diserah terimakan, sah, tidak apa-apa. Walaupun dengan harga yang 50 juta tidak apa-apa, itu kan urusan dia. Untuk harga itu urusan dia, yang penting ridho, tidak masalah. Kan terkadang orang itu mengambil untung, mengambil keuntungan, kan demikian saya beli murah, padahal barangnya tadi itu tidak ada di tangannya, kan demikian, maka tidak boleh. Karena di waktu itu tidak bisa diserah terimakan. Atau mungkin maaf barang tadi itu digadaian. Karena tidak bisa diserah terimakan, Bapak sekalian. Karena ya seperti layaknya, maaf ya kita kalau mau menyerahkan kita harus melunasi hutang kita terlebih dahulu. Kan demikian. Nah kalau sudah digadaikan itu tidak boleh kita untuk menggunakan transaksi apapun itu dengan barang yang sudah kita gadaikan. Karena itu layaknya seperti bukan barang kita. Kecuali kalau sudah kita lunasi hutangnya,
kemudian barang gadean itu kembali ke kita, kemudian kita transaksi dengan ya menjual barang itu atau memberikan barang itu kepada orang lain ya tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau sudah di gadean, tidak boleh kita pamit, saya jual barang saya yang di gadean itu kepadamu dengan harga murah. Ya tidak boleh, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak bisa diserah terimakan. Karena itu tergantung dengan saya melunasi hutang itu atau tidak. Kalau saya tidak bisa melunasi hutang, ya tidak bakal terjual itu. Ya kan demikian kan, itu haknya tadi. Karena kalau jaminan itu sekalian, kalau gadean itu kan sebetulnya barang gadean itu sebagai jaminan daripada hutang kita. Karena kita punya hutang ke seseorang, kemudian orang itu biar yakin mau memberikan hutangan kepada kita, ini loh gadeannya. Berarti gadean itu sebagai jaminan. Kan demikian. Dan ini ya tentunya di tangan orang yang menghutangi kita. Kan demikian, tidak boleh kita untuk menjualnya. Itu layaknya kita tidak bisa menyerahkan kepada si penjual. Tidak boleh. Walaupun sebetulnya hakikatnya itu barang kita. Hakikatnya itu barang kita, kan demikian. Tetap tidak boleh. Demikian, karena itu kategori tidak bisa diserahkan kepada si penjual. Demikian ya. Maka tidak sah menjualnya hingga kembali barang yang telah dirampas orang tersebut. Kalau mobil tadi, mobilnya sudah kembali di tangannya, baru boleh. Dan hingga lunas hutangnya, kalau tadi berupa gadean. Digadekan barangnya tadi, maka harus lunas terlebih dahulu hutangnya. Dan dikembalikan barang yang digadekannya tadi, baru nanti boleh ya dijual belikan lagi dan seterusnya. Demikian ibu sekalian, ini yang kedua, yaitu jual beli yang tidak sah dan hukumnya haram, yaitu barang yang tidak bisa diserahkan kepada si penjual. Seperti tadi contohnya. Kemudian yang ketiga bapak sekalian, jual beli dengan adanya syarat di dalam transaksi. Jadi di dalam transaksinya itu ada syarat tertentu. Maka tidak sah. Misalnya si penjual berkata, saya jual mobilku ini dengan harga 100 juta dengan syarat kamu jual rumahmu kepadaku. Karena dalam transaksi jual beli tidak boleh ada syarat dalam akad transaksinya, apapun bentuknya tidak boleh. Jadi syarat itu ya menggantungkan dengan sesuatu nih. Saya jual barangku ini kepada pian dengan syarat kayak gini, tidak boleh. Karena dalam jual beli itu tidak ada pakai syarat, tidak boleh. Pokoknya murni ya jual beli ya jual beli. Demikian nih, tatkala transaksi jual beli ya harus jual beli, tidak boleh dengan syarat apapun itu, tidak boleh. Dikaitkan dengan apapun itu tidak boleh. Demikian nih, karena jual beli tidak boleh ada syaratnya. Kecuali kemarin bapak sekalian, kalau syaratnya itu berkaitan dengan sesuatu yang ada dalam transaksi, sesuatu yang ada dalam transaksi, maka ya masih dibenarkan, karena itu bagian daripada transaksi. Kan demikian, ini kan tidak ada kaitannya dengan transaksi, karena ini kaitannya dengan transaksi lain. Saya jual rumah mobilku ini kepada sampean dengan syarat rumahmu harus dijual kepada, kan berarti ini tidak ada kaitannya dengan jual beli ini, itu transaksi lain. Bedanya kalau di dalam transaksi ini dia mensyaratkan harus adanya mungkin saksi. Itu kan berarti bagian daripada jual beli, bagian daripada transaksi, maka tidak mengapa kalau semacam itu. Tapi kalau syaratnya itu kaitannya dengan yang lainnya, tidak ada kaitannya dengan transaksi jual beli atau yang lainnya, maka jelas tidak sah. Demikian apapun itu bentuknya. Demikian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Saya lanjut sebentar yang keempat, yaitu menjual sperma dari hewan pejantan. Jadi yang dijual itu spermanya dari hewan pejantan. Terkadang ada bapak sekalian yang semacam itu. Dengan caranya seperti apa? Menjual spermanya itu dengan cara meminjamkan hewan pejantannya kepada seorang yang mempunyai hewan betina biar mendapatkan anak dari pejantan tersebut. Karena sperma yang keluar belum tentu membuahkan janin, sehingga menyebabkan kerugian kepada satu pihak. Jadi kalau transaksi jual beli anda boleh, kan ini kita membahas tentang jual beli, ya dia membeli spermanya tadi dengan cara tadi dia tidak membeli kambingnya, dia beli sperma kambing jantan tadi ini, kemudian untuk membuahi kambing betinanya, maka tidak boleh karena belum tentu jadi, belum tentu bunting, kan demikian, belum tentu. Demikian, maka tidak boleh, karena kalau belum tentu semacam itu ya tidak boleh transaksi, karena tentunya ada goror. Jadi dia sudah memberikan harganya
yang dia dapat adalah nihil, yang dia dapat adalah ya ndak bunting tadi, maka ini termasuk horor kan demikian sekalian, maka ndak boleh ya, kecuali kalau mungkin maaf ya dia sukarela ndak atas nama jual beli kan ya ndak masalah kalau demikian nggih. Ya nah seumpamanya nggih tanpa dengan jual beli. Kalau jual beli kan berarti ada transaksi nggih, ada timbal baliknya. Ya kalau mungkin maaf nih, mungkin direlakan gitu aja sama si pemilik apa namanya pejantan tersebut, maka tidak masalah. Ini tidak ada unsur jual beli, yang tidak boleh itu kalau jual beli. Karena terkadang orang itu ya ada dengan lafaz jual beli, makanya terkadang kita harus perlu hati-hati sekalian di dalam melafatkan. Kan demikian nih, kalau itu jadi jual beli dan seterusnya. Jadi semacam ini. Tapi kalau itu dengan nama jual beli jelas tidak sahnya. Demikian nih, karena belum tentu membuahi si betinanya. Kemudian Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dimuliakan Allah, kita lanjut nih, kayak ini hampir mirip dengan yang tadi nih. Yang kelima adalah menjual janin hewan yang masih di dalam perut ibunya. Jadi menjual janinnya, menjual janin yang ada di dalam perut ibunya. Demikian nih, ini hewan ada ya sapi nih, di dalamnya itu ada janinnya. Nah, ini yang dijual itu adalah janinnya yang di dalam perut sapi tersebut. Maka bagaimana hukumnya? Ya jelas tidak sah dan hukumnya haram. Karena gini, alasannya gini Ustaz. Karena bisa jadi janin tersebut terlahirkan dalam keadaan hidup, bisa juga dalam keadaan mati. Kan demikian. Sehingga hal itu akan menimbulkan kerugian kepada satu pihak, jelas. Karena belum tentu hidupnya, makanya jual beli itu kenapa kok harus ada jual beli, ada transaksi, ada lafaz, ada rukunnya, ada syaratnya. Itu semuanya itu biar kita terhindar daripada penipuan. Kan demikian nih. Ya kalau tadi itu jual ya maaf nih, janin yang dalam kandungan ibunya, ya belum tentu dia terlahir. Duitnya sudah masuk. Pas nanti lahir dalam keadaan mati, ya rugi. Kan demikian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Yang jelas jual beli yang macam-macam semacam itu jelas hukumnya haram dan tidak sah. Insya Allah kita akan lanjut nanti sekalian di dalam pertemuan yang akan datang. Masalah afiat kurang lebihnya saya berdiri minta maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Mari sekalian kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.